Selamat datang di Radar Bali. Apa kabar Radar Bali, Semeton Radar Bali Digital. Kali ini saya Rosyan Anwar kembali akan memandu talk show. Kali ini kita ada di luar studio kita. Jadi kita berada sekarang di Jalan Nakula Timur nomor 6A Denpasar Barat, tepatnya di Neo RX Auto Pro. Dan ini adalah pusat audio dan aksesoris mobil yang ada di Denpasar. Ya. Ini daerahnya sekitar antara Imam Bonjol dengan Dewi Sri, jadi atau Sunset Road. Nah, jadi mungkin banyak juga yang udah familiar daerah kawasan sini. Dan sudah bersama saya di sini sekarang adalah founder dari Neo RX Auto Pro, yaitu Bapak Erik Setio Prabowo. Ya, thank you. Selamat sore nih Pak Erik. Selamat sore. Terima kasih kita sudah diterima di sini. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah kita bertamu lah sini Pak. Ya, sama-sama. Sambil saling kenal dan mungkin nanti kita bawa ngobrol-ngobrol tentang seputar aksesoris. Dunia otomotif juga nih. Ya, siap, dengan senang hati Pak. Iya. Baik, Pak Erik. Mungkin ini kan obrolannya nggak berat-berat nih Pak. Santai-santai aja kita yang seputar aksesoris, variasi mobil dan sebagainya. Mungkin ini dunianya Bapak banget gitu. Betul. Pak Erik, ini mungkin saya langsung nih pertanyaannya. Apa nih Pak yang lagi tren sekarang Pak? Kan ini namanya car audio multimedia dan aksesoris gitu Pak. Ya. Mungkin beda Pak 5 tahun, 10 tahun lalu dengan sekarang. Apa nih Pak yang lagi tren sekarang? Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Kita ini hidup di dunia yang selalu berubah ya. Nah, baik itu di dunia otomotif atau lifestyle atau apapun ya. Nah, kita bicara sekarang kita di bidang otomotif yang dikhususkannya di bidang audio sama aksesoris mobil ya. Kalau untuk aksesoris mobil itu memang kita selalu mengikuti tren. Dengan keluarnya mobil-mobil baru sekarang jadi aksesoris tuh explore-nya nggak terlalu banyak. Tergantung keluaran mobil baru. Dan itu selalu berubah-ubah. Jadi aksesoris tuh ngikutin tren ya. Jadi trennya mobil ini mobil ini baru launching. Nah, itu aksesorisnya ngikutin. Atau mungkin mobilnya yang ngikutin tren variasi nggak Pak? Oh, bukan Pak. Nggak ya, tetap beda. Aksesoris yang ngikutin mobil keluarannya ini saya bilang the real fact-nya di dunia kita ini. Seperti itu ya. Jadi aksesoris tuh ngikutin mobil. Berarti apa yang dari pabrikan lah seperti itu. Jadi mobilnya keluar dulu atau masih mau dikeluarkan, mau launching. Ada beberapa tipe aksesori itu udah keluar duluan. Oh, ada bocorannya Pak ya? Ya, jadi ada part-part tertentu yang memang sudah mereka siapkan. Jadi opsional untuk pengganti atau meningkatkan upgrade ya Pak ya? Iya, upgrade lah, upgrade dari facelift atau tipe mobil itu tersendiri. Nah, berarti ini kalau update biasanya Pak ngikutin dari mana Pak trennya tuh? Apakah mungkin dari YouTube? Mungkin sekarang kan zaman digital nih. Apakah dari YouTube atau seperti apa Pak? Atau mungkin ada semacam inilah tempat untuk tahu trennya lagi apa? Jadi gini, untuk di bidang usaha seperti kita, kita tuh pun juga wajib untuk selalu menggali informasi jadi kita selalu ikutin news-news yang beredar, baik itu lewat sosial media maupun di televisi ya. Wah, ini bulan ini ada bocoran mau launching mobil jadi seperti itu. Nah, penyedia barang pun juga menginformasikan seperti kita bahwa nanti ini mobil bakalan keluar, kita sudah punya beberapa parts bagian untuk upgrade mobil tersebut gitu. Kalau Bapak sendiri kiblatnya kemana nih Pak? Mungkin di Jakarta atau di Indonesia sendiri seperti apa Pak? Ya, untuk saya sendiri udah pasti kita kan lokal domestik ya. Ya pasti nasional lah kiblatnya. Dan mobil tuh biasanya dari timur ya. Timur tuh daerah ibu kota dulu. Barat ya. Nah, dari baru distribusinya ke kita Indonesia yang letaknya di Indonesia Timur, Bali ini ya. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk di konteks dunia aksesoris. Sedangkan untuk di dunia sound system, audio, nah audio itu bisa mendahului daripada mobil tersebut. Karena di sini kita bicara soal teknologi ya. Nah, teknologi itu selalu diciptakan sebelum
ada pemakainya. Ya itu. Nah, nanti dia lebih tahu duluan. Ya, lebih tahu duluan karena teknologi itu nggak ada batasan ukurnya ya. Nah, kalau aksesoris tuh udah pasti untuk mobil tersebut. Tapi kalau kita bicara soal teknologi, itu bukan hanya untuk mobil pun, kita bisa aplikasikan ke tempat-tempat lain seperti di kapal boot apa dan macam-macam itu bisa juga. Nah, kita kemarin pasang teknologi sound system mobil itu di kapal fast boot ya. Oh, kapal fast boot ya? Ya, gitu. Jadi nggak mandek di mobil aja. Mobil aja, sampai kapal fast boot pun juga dipasangin. Iya. Itu memakai perangkat audio mobil yang kita. Nah, itu banyak permintaannya, Pak? Kalau banyak sih nggak banyak-banyak, Pak. Cuman kita udah beberapa kali melayani fast untuk pemasangan di fast boot ya. Tapi dia kayak mobil juga ya, sama ya? Fast boot tuh kapal ya? Enggak, maksudnya dia juga sama sistem di pemasangannya dan beda, Pak. Kalau ya? di kapal tersebut kita tuh seperti mencari placementnya yang dari tepat. Nah, kalau di mobil kan tempatnya udah ada, Pak. Kalau tape-nya itu di situ, head unit. Kalau speaker ya udah di pintu. Berarti tantangannya di Facebook itu, Pak ya? Ya, betul. Kalau di kapal itu seperti kita harus mencari spotnya dulu. Ya, spot-spot yang terbaik lah dan aman. Karena di kapal fast boot tersebut kan operasionalnya ada di lautan kan, riskan kena air. Jadi pemilihan barangnya juga lebih rumit, Pak ya, mungkin ya. Ya, harus lebih ada pemilihan lah. Iya. Pak, itu kalau tren itu berarti tergantung juga keluaran pabrik. Berarti sering-sering ini dong, Pak, nunggu juga ntar mobil ini keluarnya apa. Pasti, Pak. Itu seperti apa? Kan juga mempengaruhi stok juga, barang yang belum ini mobil sudah keluar duluan. Oke. Kita kalau untuk stok ya, Pak ya, kalau untuk soal bidang sound system audio itu kita nggak perlu lihat mobilnya itu apa gitu, Pak. Karena dia bersifat universal, menyesuaikan ya. Jadi barangnya mobilnya menyesuaikan barangnya. Oh iya, benar. Nah, kalau aksesoris beda. Barangnya menyesuaikan mobilnya. Oh, terbalik ya, benar. Ya, terbalik, Pak. Barang menyesuaikan mobilnya. Jadi kalau untuk aksesoris kita memang biasanya yang kita sediakan itu yang fast moving, Pak. Fast moving yang dipakai untuk umum ya. Universal. Ya, seperti parts-parts seperti talang air atau lampu-lampu, seperti klakson. Itu semua mobil udah pasti pakai itu ya. Pakai itu. Nah, tapi kalau untuk kebutuhan khusus kita bisa melayani untuk pemesanan khusus. Pesan dulu ya. Yang seperti apapun kita bisa layanin. Berarti tren itu sangat tergantung ini juga permintaannya. Kalau saat ini apa lagi yang paling banyak permintaan, Pak? Nah, gini, kalau untuk aksesoris seperti biasa masih umum-umum aja, Pak. Tapi kalau untuk di bidang aksesoris misalnya apa, Pak? Yang lagi banyak dicari? Lampu LED, Pak. Oh, LED. Kenapa tuh, Pak? Karena kita juga ada pergeseran ya, seperti untuk di teknologi industri rumah tangga maupun lebih hemat ya. Ya, itu penggunaan lampu LED kan hampir semua sudah memakai teknologi LED. Nah, sekarang termasuk mobil juga. Yes, mobil-mobil baru pun sekarang yang keluar dari dealer lampunya udah LED semua. Berarti dari aksesoris sendiri mengikuti itu berapa persen, Pak, permintaannya untuk lampu LED ini? Dari sebelumnya. Mungkin kan sekarang orang udah makin terbiasa pakai LED. Betul, Ya, untuk penggunaan lampu LED sekarang itu menggeser teknologi sebelumnya, Pak. Teknologi sebelumnya itu ada namanya lampu biasa itu ya. HID, Pak. Oh, HID itu. Ya, high intensity. Itu digantikan dengan teknologi LED sekarang. Jadi sekarang kita banyak mereplace ya, yang masih bolam standar maupun yang sudah HID ke LED semua. Kalaupun mobil keluaran lama bisa ada juga yang minta. Ada, Pak. Karena sifatnya bolam itu juga bersifat universal tergantung tipe bolam yang dipakai oleh mobil tersebut. Kalau audio, Pak, yang lagi booming sekarang, yang lagi banyak dicari. Nah, audio ini sekarang nih beda sama dulu, Pak. Kalau dulu itu pasang audio tuh pesannya lama, banyak, dan berat. Ribet. Ya, kalau sekarang ini zamannya zaman simpel. Jadi semuanya lebih praktis. Konsep kita itu konsep 3M, Pak. Apa harganya itu, juga 3M. 3 miliar. Ya, belum selesai. Belum. 3M itu murah, meriah, mewah. Itu yang susah nih. Ya. Saya kira tadi mencuci tangan. Oh, 3M. Itu beda. Beda ya. Iya. Murah, meriah, mewah. Itu susah tuh, Pak. Susah, Pak. Ya, biasanya bisa murah tapi nggak bisa mewah, mewah mahal. Iya, atau mewah harganya nggak bisa murah gitu. Tapi kalau bisa menggabungkan tiga ini,
murah, meriah, mewah gitu. Dan simple tuh Pak ya? Simple, Ya, jadi ya. kebelakangan ini saya sendiri itu banyak jual audio itu yang fast and plug and play ya. Cepet ya? Cepat, jadi mobil tuh nggak perlu lama-lama di sini. Kabel-kabelnya juga? Ya sudah disiapin Pak, itu sudah semua soket to soket, plug and play. Jadi orang juga lebih senang ya. Iya. Karena mobil sekarang kan teknologinya udah canggih-canggih. Dan buru-buru mau dipakai. Betul. Udah mau lama-lama di variasi. Iya, jadi mobil sekarang tuh juga dari sananya, keluaran dari dealer tuh juga sudah mengalami peningkatan yang luar biasa dibandingin beberapa tahun yang silam. Atau mungkin barangnya karena mungkin dari Cina mungkin Pak, atau bagaimana Pak? Karena dia bisa lebih murah itu seperti apa Pak? Gini Pak, sekarang ini kita bicara kenyataan ya. Ya. Selain manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan, semua tuh made in China. Mungkin mikrofon yang kita pakai ini made in China. Dan itu salah satu yang bikin murah juga kan Pak ya? Artinya ya, kan karena banyak konsumen, banyak pabrik itu bukannya di negara tersebut gitu. Termasuk aksesoris itu juga, audio juga itu semua Pak ya? Pak. Aksesoris, part-part aksesoris mobil ini kalau nggak dari China, Taiwan, Thailand. Iya. Makanya bisa 3M. Ya, betul. Nah, karena kan kita dulu Pak, kesannya car audio itu kan mahal. Yang seperti Pak bilang, mewah dan mahal. Nah, itu kan juga diuntungkan juga oleh pabrikan itu. Nah, sekarang untuk, berarti car audio ini sekarang kalau dibandingkan Pak, 5 tahun setelah dia sederhana dan simple tuh, Pak sendiri secara penjualan berapa persen peningkatan? Nah, sebenarnya begini Pak, di zaman sekarang ini kalau saya bilang tuh downgrade ya. Oh, downgrade malah? Ya, downgrade tuh dari quantity barang yang dipakai. Tapi upgrade secara kualitas. Nah, bingung kan? Oh gitu ya? Ya, ngerti maksud saya? Kualitasnya naik malah? Ya. Barang yang dipasang untuk sebuah sound system yang baik sekarang tuh tidak memerlukan barang banyak-banyak. Berarti kan down dia. Turun, secara quantity penjualan tuh karena nggak banyak parts kan menurun Pak. Iya. Tapi quality dari barang tersebut bagus up gitu ya. Jadi kalau dulu tuh untuk membangun satu sistem audio tuh perlu banyak barang. Bener. Kalau sekarang barangnya nggak usah banyak-banyak gitu. Dan suaranya bagus, suaranya lebih bagus daripada yang dulu-dulu Pak. Itu, dan kita berikan garansi ya. Kalau garansi produk kan udah pasti resmi 1 tahun apapun yang kita jual. Nah, garansi instalasi dan settingan tuh kita berikan seumur hidup. Terus ada satu lagi dari kita, servis tidak enak, uang kembali 100%. Wah, itu ini yang orang butuh sudah 3M. Iya. Ada garansi-garansi itu. Iya, garansinya 3G lah ya, 3G ya. Apa tuh Pak? Ya itu, nggak enak, uang kembali, garansi settingan, seumur hidup, terus garansi resminya. Nah, sejauh ini komplainan seperti apa Pak? Untuk mungkin komplainan, ada komplain seperti itu, diminimalis kan mungkin? Gini, kalau kita bicara soal komplain, kita sampai hari ini bersyukur tidak ada komplain yang gimana Pak? Nggak ada, karena kita sudah berikan garansi instalasi, garansi pemasangan, garansi barang, garansi tidak enak uang kembali. Nah, itu. Nah, berarti itu udah pernah terjadi kan? Nggak pernah Pak ya? Tidak pernah Pak. Kalau garansi untuk klaim barang, ya itu kan sediakan dari pusat Pak. Kalau garansi instalasi sama settingan kan dari kami. Garansi tidak enak uang kembali sampai hari ini satu pun tidak pernah terjadi Pak. Yang banyak terjadi adalah belanja lagi. Nah, itu kembali lagi balik untuk belanja. Iya, betul. Artinya kan servis sudah memuaskan. Betul. Pak, sekarang nih kan kita lanjut nih. Betul. Lagi Covid nih. Nah, gimana penjualan itu? Kan termasuk juga di bisnis ini kan ada persaingan. Pasti. Jadi seperti apa Pak di masa Covid, terutama setelah Maret Pak, setelah Maret sampai Desember nih. Karena saya ngerasa tahunnya tiba-tiba habis Desember aja. Ya betul. Gimana Pak? Sebagai Bapak selaku pelaku bisnis ini Pak? Oke, kita semua sekarang di masa prihatin Pak ya. Nah, kita di masa prihatin dan kita ini sekarang lagi masa survival mode. Ya, jadi masa bertahan. Ya, jangan bilang kita kerja mau target omset sekian, profit sekian, nggak bisa sekarang. Sekarang udah bisa bertahan tuh udah juara. Ya. Survive. Ya, yang bisa bertahan itu sudah juara. Di bidang apapun ya, bukan di bidang seperti kami, seperti hotel, restoran, kuliner atau bisnis-bisnis lainnya yang kita alami semuanya lah, bukan di Bali aja lah. Ya, karena teman-teman kita juga ya banyak yang nggak survive juga gitu. Jadi kita bersyukur. Sampai hari ini kita masih survive. Stabil lah Pak ya? Ya, nanti survive-nya seperti apa ya
kita ini bukan nggak ada kerjaan, tapi karena kita berinovasi terus, berusaha terus, terutama lewat sosial media. Itu ya, kita mencari segala potensi-potensi yang mungkin orang belum maksimalkan. Tapi kali dari awal kita sudah maksimalkan. Berarti online Pak ya, sekarang lebih banyak. Ya online Pak, online dan sosial media Pak. Kita banyak terbantu sekarang dari situ. Penjualan online offline bagaimana Pak perbandingannya? Kenapa Pak? Perbandingan jualan online dan offline-nya. Nah gini, kalau kita ini kan tokonya toko online dan offline Pak ya. Ya. Online kita itu bukan jualan di marketplace, kita ada di marketplace tapi nggak banyak barang. Karena di marketplace itu pertama kita hanya perang harga aja. Itulah kita marketplace ini untuk mengadaptasi bahwa kita juga ada di online. Orang mau transaksi kita lewat marketplace bisa gitu ya. Mereka juga menyediakan bisa perhitungan ongkos kirim atau layanan cicilan dan macam-macam. Yang kedua kita banyak aktif di sosial media. Yaitu Instagram, YouTube juga, terus belakangan saya mau main ke TikTok dan segala macam gitu. Sudah mulai Pak ya? Sudah mulai Pak, gitu ya. E-commerce marketplace. Ya itu kita sudah ada. Udah ada, kita ada beberapa lah. Jadi seperti itu. Jadi nanti misalnya kita di toko offline nggak jualan, tapi dari satunya. Cuma masalahnya kalau orang belanja online pemasangannya itu Pak. Gini, kalau online tuh kebanyakan kita kirim barang aja Pak. Oh barang aja ya, berarti kayak grosiran lah mungkin juga. Ya, jadi jual putus tuh kita ya jual barang, tapi nggak include instalasi dan pemasangan. Ya ada juga yang kalau yang negosiasi lewat sosial media, itu kebanyakan orang lokal sini yang kita langsung ke sini. Harganya juga langsung pasang, tapi konsultasinya lewat online berarti luar kota juga, luar Bali, luar pulau. Banyak Pak ya? Ya. Luar Bali, luar pulau. Itu bisa ke seluruh Indonesia Pak. Itu dah, makanya itu besar Pak ya. Lumayan Pak, lumayan ada lah. Cuman Indonesia kita harganya harus kompetitif ya kalau di online ya. Ongkirnya itu juga. Bukan masalah ongkir. Kalau ongkir kan itu tanggungan sama pembeli. Kalau harga jual ini kan kita jual barang, kompetitor yang jual juga bukan kita sendiri Pak. Bener. Karena kan kalau di e-commerce barang dari Jakarta mungkin dia harganya bisa lebih ini. Bisa, karena mereka lebih menang ongkos kirim ya. Betul. Dan kalau di Jakarta itu beberapa penyedia barang online tuh mereka nggak ada stok barang. Oh gitu ya? Karena gudangnya deket kan. Iya benar. Jadi mereka jual gambar pun. Gambar aja jual. Bisa laku. Nah nanti ada order kan butuh waktu itu. Sementara kita harus kesini dulu. Nah kalau kita di Bali di daerah ini beratnya kita harus stok dulu Pak. Stok ya. Nah, stok dulu. Masalah waktu, kecepatan itu sudah kalah. Terus masalah biaya kan pasti ada biaya lebih karena kita ada ongkos kirim. Jadi seperti itu. Tapi Pak, kita masih bersaing aja. Pak, untuk Neo sendiri nih Pak, Neo RX Auto Pro. Dulu kan di Gatsu ya kan? Ya, betul. Nah ini sekarang nih apa mungkin ada selain di online itu terobosan lain ada nggak Pak? Mungkin hal-hal yang mungkin tidak dilakukan kompetitor di sini ada, yang mungkin di tempat lain yang sejenis ini belum ada, di sini sudah ada terobosan seperti apa Pak? Mungkin ada yang baru kalau yang terbaru Pak ya, kalau untuk yang terobosan kita, inovasi kita itu sebenarnya lebih banyak memberi sekarang Pak. Oh gitu ya? Ya. Kalau untuk terobosan kita kan juga bergantung sama tren barang yang keluar. Jadi kalau terobosan kita sendiri ini sekarang lebih banyak memberi aja. Kayak promo-promo. Ya promo, promo itu kita banyak beri. Potongan. Terus kalau belanja di sini kita kasih makan gratis juga. Oh gitu ya? Karena ada, saya lihat ada kafenya. Jadi sudah dapat potongan harga, dapat makan sampai juga. Sampai segitu Pak ya sekarang jualannya. Ya kita sih nggak masalah karena kita bukan bukan jual lepas ya, tapi kan kita jual hubungan juga gitu. Jaga hubungan dengan pelanggan dan konsumen Pak ya. Dan jasa ya. Berarti bertahan sudah cukup. Berarti apa nih Pak yang ke depan di 2021 nih yang bisa dilihat atau peluangnya seperti apa Pak? 2021 ini kan kita belum tahu nih kondisinya seperti apa. Tapi bagi Bapak sendiri di bisnis ini gimana Pak memandang 2021 Pak? Ya kita kan banyak belajar ya. Banyak belajar tuh di masa seperti ini tuh banyak pengalaman dan pelajaran baru soal apa yang laku-laku di masa seperti ini. Jadi kita di 2021 itu hanya mengikuti apa yang terjadi belakangan ini.
Jadi kita nggak berani untuk expand atau inovasi lebih atau penyediaan barang lebih. Karena daya beli masyarakat tuh kan lagi dijaga sekarang. Adaptasi berarti Pak ya? Ya, jadi mereka nggak berani spend yang over-over kalau sekarang ini. Ini banyak konsumen yang nggak datang ke sini lagi nggak Pak? Yang sebelum COVID mungkin rajin, variasi, terus itu gimana Pak? Ada cerita-cerita seperti itu? Ada Pak, karena mereka sendiri punya latar belakang pekerjaan atau bisnis atau profesi di bidangnya masing-masing ya. Jadi kita, tapi hubungan tetap baik, cuman belanjanya yang berkurang. Ya betul. Ya kita bisa maklumi lah. Betul. Ya, bener-bener. Atau mungkin ada yang baru Pak, yang justru ketika musim COVID, wih mobil baru sering ganti variasi. Oh banyak juga Pak. Itu mungkin yang menarik. Kenapa justru waktu sebelum COVID nggak sering ke sini, setelah COVID justru rame ke sini? Ya mungkin dia punya bisnis yang nggak berkaitan dengan bidang pariwisata ya. Itu. Berarti bisnis itu nggak mati banget Pak ya? Nggak, kita mempunyai latar belakang karir atau bisnis yang nggak terpengaruh sama bidang begini ya. Nah, misalnya mereka kerja di farmasi, kepala cabang farmasi. Iya, jadi kebanyakan yang customer kita kan saya kenal nih. Orang ini latar belakangnya apa sih gitu loh. Berarti diuntungkan dengan ada COVID. Iya, jadi seperti itu. Ya kita tapi semua kan sama-sama inilah ya apa namanya? Ya tetap berempati lah gitu loh ya. Termasuk kan juga Bapak punya karyawan, punya ini, artinya kan juga untuk mempertahankan karyawan supaya kan banyak juga usaha-usaha yang jatuh yang akhirnya potong gaji dan sebagainya. Betul. Bapak sendiri gimana Pak? Di sini Pak, puji Tuhan sampai hari ini saya tidak ada pengurangan personil. Itu yang pertama. Yang kedua tidak ada pengurangan gaji juga nggak ada. Yang kita kurangin cuman hari kerja. Tapi itu bersifat libur semua, libur bersama. Dulu kita hari Minggu tuh buka Pak. Kalau Minggu tuh kita buka jam 10, tutup jam 2 siang. Sekarang kita liburin. Pertimbangannya Pak? Pertimbangannya kita kalau hari Minggu masuk, itu SDM kita itu kerjanya setengah hari tapi gajinya full hari. Dan jadi, pelanggan sendiri bukannya hari Minggu tuh banyak Pak? Konsumen yang datang? Kalau dulu banyak Pak. Tapi kalau belakangan ini lebih baik kita alihkan ke hari biasa. Gitu. Karena kan kalau dulu orang banyak hari libur baru sempat ke aksesoris gitu. Sekarang karena ditutup mungkin ya udah. Jadi kemarin sebelum kita ambil keputusan itu kan kita tes tuh beberapa minggu itu kosong-kosong terus, nggak efektif gitu. Meskipun ada kerjaan tapi nggak nutup secara ini ya. Operasionalnya. Jadi sementara seperti itu dulu. Pak, saya udah dikasih tanda ini. Saya maunya ngobrolnya lebih panjang lagi, tapi mungkin lain waktu. Mudah-mudahan COVID selesai karena kita berharap sih dari obrolan ini banyak inspirasi Pak. Bapak di dunia usaha bagaimana tetap bersurvive. Terobosan-terobosan, ide-idenya bagus banget saya lihat. Mudah-mudahan menginspirasi Semeton Radar Bali Digital bahwa di masa COVID pun ini kita masih bisa bertahan, dan salah satu buktinya Neo RX Auto Pro ini bisa tetap bertahan dan mungkin tahun 2021 ini cerah Pak. Harus Pak. Pokoknya kita harus tetap percaya diri dan optimis, pantang menyerah, terus berinovasi dan kreatif. Siap. Nah itu. Baik Pak Erik, obrolannya cukup menarik. Semeton Radar Bali Digital. Harapannya dari obrolan ini kita lihat optimisme dari Pak Erik ini luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua bahwa COVID semoga berlalu dan dunia usaha bangkit kembali Pak. Dunia pariwisata juga di Bali dan kita kembali hidup normal. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Selamat siang dan sampai jumpa.